Kementerian Ketenagakerjaan memanggil PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex pada Rabu 13 November 2024. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menjelaskan pemanggilan ini bertujuan untuk membahas sejumlah isu yang terjadi di Sritex, mulai dari dirumahkannya karyawan hingga kabar rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dari hasil penemuan tersebut terungkap bahwa Sritex ternyata menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan bahan baku yang diperkirakan hanya akan bertahan selama 3 minggu ke depan. Kondisi ini memicu kekhawatiran perusahaan terhadap keberlangsungan operasional dan dampaknya pada pekerja, dan potensi semakin banyaknya buruh yang harus diliburkan jika situasi tidak segera ditangani. Namun, Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan PHK. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan berencana akan berkoordinasi dengan kurator untuk membahas masalah izin keberlanjutan usaha. Pasalnya, masalah bahan baku ini terjadi karena kendala administrasi, di mana Sritex tidak memperoleh izin dari kurator dan hukum dan hakim pengawas untuk melakukan distribusi atau menerima barang masuk. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bocoran arah kebijakan fiskal Presiden Donald Trump yang akan resmi naik takhta pada Januari 2025 mendatang. Ia mengatakan dari segi fiskal, Trump berpotensi masih menganut paham kebijakan ekspansif. Hal ini pun diamini oleh para pelaku pasar keuangan yang tercermin dari mulai terus naiknya imbal hasil obligasi US Treasury 10 tahun. Meski begitu, Sri Mulyani menekankan Trump sebetulnya juga memiliki ambisi untuk terus memotong anggaran belanja pemerintahnya senilai $1 triliun AS dalam kurung waktu 10 tahun ke depan. Hal ini berpeluang untuk meredam sentimen negatif dari rencana ekspansi fiskal pemerintah Donald Trump ke depan. Selain itu, kemenangan Donald Trump juga diproyeksikan akan menimbulkan sejumlah dampak pada perekonomian global, termasuk ASEAN. Salah satu kebijakan Trump ialah kenaikan tarif impor. Sri Mulyani mengatakan kebijakan untuk menetapkan tarif impor tinggi menjadi suatu langkah proteksionisme. Meskipun selama ini sasarannya lebih kepada impor dari China, namun tidak menutup kemungkinan langkah ini bisa berimbas kepada negara-negara ASEAN. Kereta tanpa rel otonom di Ibu Kota Nusantara atau Autonomous Rail Transit (ART) akan dikembalikan ke China. Kereta tersebut merupakan hasil kerjasama antara Otorita IKN dan Nurico dengan partisipasi dari CRRC, produsen sarana perkereta apian terkemuka asal China. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Berawi menjelaskan, dari hasil penelitian hingga evaluasi ditemukan bahwa kereta tanpa rel tersebut masih dinilai belum dapat berfungsi dengan baik. Ali mengatakan sesuai dengan diskusi antara Otorita IKN dan lintas kementerian dan lembaga, dalam instruksi Presiden nomor 2 tahun 2024, Otorita bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian kereta tanpa rel di IKN. Melihat hasilnya bahwa kereta itu belum dapat beroperasi dengan baik, maka pihaknya akan meminta Nurico mengembalikan kereta ke China. China akhirnya buka suara terkait perintah Amerika Serikat kepada raksasa chip Taiwan TSMC untuk menangguhkan penjualan semikonduktor ke China. Kantor urusan Taiwan di China mengatakan bahwa perintah AS tersebut membuktikan bahwa negara paman Sam memainkan kartu Taiwan untuk meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan. Juru bicara kantor urusan Taiwan di China, Su Fenglian, mengatakan bahwa AS sengaja memperkeruh situasi dengan Taiwan. Langkah tersebut dinilai tidak mempedulikan kepentingan perusahaan-perusahaan Taiwan yang cukup bergantung dengan klien dari China. TSMC mulai memblokir penjualan chip ke China pada awal pekan ini. Chip dari TSMC tersebut kerap digunakan untuk aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Adapun perintah larangan dari AS datang dari usulan Parlemen Demokrat dan juga Republik. Presiden terpilih AS Donald Trump mengajak bos Tesla, Elon Musk, ikut ambil bagian dalam pemerintahannya. Elon Musk akan ditugaskan untuk mengurus masalah keuangan dan efisiensi anggaran pemerintah.
Trump menunjuk Elon Musk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah atau US Department of Government Efficiency yang tugasnya mengefisiensikan birokrasi pemerintah, memangkas aturan berlebihan hingga restrukturisasi badan federal. Selain Elon Musk, Trump juga menunjuk mantan kandidat presiden dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy, masuk ke departemen tersebut. Trump mengatakan departemen baru tersebut akan memberikan masukan dan bimbingan dari luar pemerintah. Meski demikian, Trump belum menjelaskan secara detail terkait lembaga tersebut. Yang jelas, departemen tersebut akan bekerja sama dengan Gedung Putih untuk mendorong reformasi struktural berskala besar.